Lagi-lagi, tantangan dunia pendidikan saat pandemik terus bermunculan. Sistem pembelajaran daring banyak dikeluhkan bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua. Komunikasi anak dan orang tua saat mendampingi proses belajar bisa jadi akan membuat trauma keduanya. Orang tua yang memang bukan bidangnya untuk mendampingi proses belajar mengajar seringkali merasa emosi karena ketidakmampuannya, sedangkan anak merasa takut akan emosi orang tua. Hal ini juga dialami beberapa anak di Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Kita baru menyadari ternyata banyak tetangga dan masyarakat yang kesulitan mendampingi daring anaknya untuk belajar, sehingga PKB berupaya untuk ada kegiatan sanggar belajar ini dalam rangka memberi solusi terhadap ibu-ibu yang merasa resah dalam mendampingi belajar daring anaknya. Sehingga justru karena tidak mempunyai kapasitas untuk mengajar, mereka kadang melampiaskan kemarahannya terhadap anaknya dan kemudian belajar mengajar tidak bisa efektif. Dan insya Allah PKB akan memberi solusi untuk itu melalui sanggar belajar bersama dengan disediakan pendamping yang betul-betul berkompeten di dalam dunia pendidikan. Ya, sebenarnya ada kesulitan sekali dalam belajar daring anak-anak karena tidak sesuai dengan pendidikan yang saya telah lampaui. Kadang itu tidak mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya, bagaimana caranya, apalagi kalau saya sudah capek bekerja seharian, saya sudah disodori ini bu, itu bu, jadi saya ya merasa jengkel, merasa gimana ya mas ya. Ya jadi saya kadang ya melampiaskan sama anak-anak. Ini mungkin saya libur kerjanya jadi bisa mendampingi anak-anak. Kalau setiap hari ya memang selesai saya bekerja. Sanggar Belajar, salah satu program dari Partai Kebangkitan Bangsa, mungkin saat menolong dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Selain menyediakan internet gratis, HP juga difasilitasi guru pendamping. Sanggar Belajar diberikan kepada anak-anak yang mengalami kendala selama proses daring berlangsung. Salah satu sanggar belajar dari Partai Kebangkitan Bangsa adalah Sanggar Belajar di Rumah Ketua Fraksi PKB Kabupaten Kudus, Ali Iksan. Anak-anak terlihat serius dan senang saat mengikuti proses belajar karena merasa ada yang mendampingi selama proses daring. Kami selaku anggota FKB DPRD Kabupaten Kudus merasa terpanggil untuk membuat sanggar belajar dalam rangka memfasilitasi tetangga-tetangga yang kesulitan anaknya belajar menggunakan dengan sistem daring. Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluh dengan adanya sistem daring ini, justru yang belajar itu adalah orang tuanya. Rata-rata ibu-ibu yang belajar itu sehingga mempunyai kesulitan karena mereka tidak mempunyai kapasitas kemampuan untuk belajar, untuk memberi pengajaran terhadap anak-anaknya. Mereka sudah disibukkan dengan tugas-tugas untuk jadi ibu rumah tangga di rumah, bahkan ada yang bekerja di pabrik-pabrik, di sebagai karyawan, mereka di rumah masih harus mendampingi anaknya belajar. Sehingga justru pelampiasannya adalah kepada anak-anaknya, bahkan kepada suaminya itu sampai dimarah-marahi sebagai pelampiasan ketertekanan ibu-ibu dalam rangka mendampingi anak-anaknya belajar daring. Belum lagi juga persoalan bahwa tugas-tugas itu sangat berat sekali diselesaikan oleh orang tuanya. Padahal yang mestinya belajar ini kan anak-anaknya. Kekhawatiran kami nanti akan terjadi
lost generasi yang tidak nyambung dengan kegiatan belajar tugas-tugas mereka di sekolah ini tidak bisa terserap dengan baik dan maksimal. Untuk itulah kami mencoba membuat sanggar belajar bisa memfasilitasi itu, dan kami sediakan tenaga pendamping yang memang berkompeten dan ahli dalam bidang pengajaran, baik itu untuk kegiatan belajar mengajar yang sifatnya akademik, tugas-tugas di sekolah, maupun dalam pelajaran yang terkait dengan etika sopan santun, sehingga mereka nanti akan bisa mandiri, baik itu bisa melaksanakan tugas-tugas belajarnya maupun dalam rangka untuk membentuk karakter kepribadian seorang siswa, bisa mempunyai etika, bisa mempunyai sopan santun yang baik. Ini harus memang ada pendampingan di dalam belajar di sanggar belajar.